Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih-solihah kelas 4 MIT Bakti Ibu bertemu kembali dengan Ustadzah Diana pada materi sejarah kebudayaan Islam. Untuk hari ini kita akan membahas materi di LKS kita bab 2, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Silahkan anak-anak disiapkan untuk LKS dan alat tulisnya, dan dibuka halaman 33 penilaian pembelajaran 2. Untuk pertemuan pertama kita bahas yang pilihan ganda. Kita mulai dari nomor 1. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa kabar gembira bagi D. Seluruh alam. Nomor 2. Zaman sebelum Islam datang disebut zaman C. Jahiliyah. Betul. Soal nomor 3. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul yang D. Terakhir. Uswatun hasanah artinya adalah D lagi, teladan yang baik, pinter. 5. Jujur atau benar disebut dengan sifat C. Siddiq. 6. Berikut adalah surah Al-Anbiya ayat 107 adalah, udah ingat ya, kemarin sudah disampaikan Ustadzah pada materi sebelumnya. Iya, siapa yang bisa? Oke, B. Bagaimana bunyinya, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ya, kemarin kita sudah membahasnya. Yang salah silakan dibetulkan jawabannya, yang benar adalah B. Yang ke-7. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira disebut sebagai B. Basyiron. 8. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemban tugas sebagai da'iyan, artinya adalah D. Penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mau memeluk Islam. Nomor 9. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemban tugas sebagai syahidan, artinya apa anak-anak? Iya, betul. A. Menjadi saksi bagi seluruh umat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Selanjutnya nomor 10. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang terakhir. Artinya apa? Iya, B. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi. Nomor 11. Terjemahan surah Al-Anbiya ayat 107 adalah, iya, D. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sekarang nomor 12. Jika suatu urusan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Merupakan sifat wajib Rasul, yaitu apa anak-anak? Iya, betul. B. Amanah. 13. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemban tugas sebagai naziron. Artinya adalah apa naziron? Iya, C. Pemberi peringatan kepada orang yang tidak beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. 14. Seorang nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebut dengan sifat, iya betul, tablik. Menyampaikan itu tablik itu ya. Sekarang 15 anak-anak. Sifat wajib yang dimiliki Rasulullah SAW ada 4. Salah satunya adalah di bawah ini. Apakah yang benar jawabannya? A. Siddiq. Oke. 16. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemban tugas sebagai mubasyiron. Artinya adalah mubasyiron artinya B. Pemberi kabar gembira kepada umat yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga. Pinter. Selanjutnya 17. Berikut ini adalah budi pekerti Rasulullah SAW kecuali. Kecuali itu berarti yang tidak menjadi sifat
atau budi pekertinya dari Rasulullah. Apa Nana? Iya betul, D. Sombong. 18. Kemenangan Islam di atas segala agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah C. As-Saff ayat 9. Sekarang 19. Orang yang paling berjasa mendukung dan memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah di bawah ini. Ya, apa yang paling benar? Yang mendukung dakwah Nabi mulai diterimanya wahyu. Oke, betul. C. Khadijah binti Khuwailid. 20. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan, kenistaan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Hal ini sesuai dengan tugas beliau sebagai apa? Iya, betul. D. Sirajan Muniran. Anak-anakku solih-solihah, kita lanjutkan ya. Sekarang untuk nomor 21. Agar mendapat keberkahan dan cahaya petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka harus A. Mengikuti dan menjalankan ajaran beliau. Sekarang kita buka halaman 36. Nomor 22. Salah satu kunci sukses Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah kunci suksesnya beliau ada apa anak? Iya, B. Tidak menggunakan kekerasan. 23. Contoh meneladani sikap siddiq yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah B. Jujur dalam setiap pekerjaan. Oke, lanjut. 24. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala mengemban tugas sebagai sirajan muniron. Artinya apa? Di depan tadi sudah, ini dibalik aja. Iya, cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Betul, A. Selanjutnya, 25. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Mereka akan mendapatkan kesengsaraan di neraka. Hal ini sesuai dengan tugas beliau sebagai apa? A. Naziron. Betul. 26. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah K. Pasti semuanya betul ini ya. D. Islam. Betul ya. 27. Sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW di bawah ini yang benar adalah iya, C. Amanah. 28. Sikap Nabi Muhammad SAW ketika dihina oleh kaum Quraisy adalah D. Santun dan lembut. Sekarang nomor 29. Cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah dengan B. Bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan. Oke. Yang terakhir untuk pilihan ganda hari ini, nomor 30, selalu bersikap baik dan santun kepada siapapun adalah contoh sikap. Iya, dibalik tadi ya. Dibalik dari soal yang sebelumnya, apa anak-anak? Siapa yang bisa? Oke, betul. D. Merupakan salah satu contoh sikap meneladani kepribadian Rasulullah SAW. Oke, pinter. Alhamdulillah ya anak-anak ya. Demikian anak-anak pembahasan kita pada pilihan ganda di bab kedua kepribadian Nabi Muhammad SAW. LKS kita halaman 33 sampai 36. Bagi anak-anak yang masih salah dalam mengerjakannya, silahkan dibetulkan dari pembahasan tadi supaya kalian mudah untuk belajar sehingga nanti waktu ada penilaian harian dan penilaian akhir semester kalian bisa mengerjakan. Pesan Ustadzah, jaga sholat 5 waktu, patuh kepada orang tua, dan tetap semangat belajar. Bila ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.